Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Baiklah anak-anak, sebelum belajar padahal kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, si Mita sakit. Baiklah, semoga Nita cepat sembuh. Oh ya, jangan lupa kalian teman-temannya jenguk ya, jangan sampai tidak. Kalau begitu, baiklah kita sekarang mulai belajar ya anak-anak. Jadi sebelum kita belajar tentang materi hari ini, adakah kalian yang ingin mereview tentang materi yang minggu lalu yang telah kita pelajari anak-anak? Saya Bu, saya akan menjawab Bu. Bu. Iya Via, silakan berdiri untuk menerangkan materi minggu kemarin ya. Iya Bu, minggu kemarin kan kita belajar tentang perkembangan kebudayaan ya. Perkembangan kebudayaan yang kita pelajari itu ada kebudayaan Pacitan, Nandong, dan kebudayaan yang lainnya Bu. Udah itu aja Bu, makasih. Nah, benar seperti yang dikatakan teman kalian Sofia, bahwasanya materi kita minggu kemarin itu adalah materi tentang perkembangan kebudayaan seperti kebudayaan Nandong, kebudayaan Pacitan, dan kebudayaan yang lainnya. Nah, tapi kita sekarang tidak belajar dulu lagi, tapi kita akan belajar tentang api, zaman Neolitikum, dan konsep arsitektur pada zaman praksara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Nah, lanjutan dari materi yang kemarin itu, kita akan membahas tentang api. Nah, api itu ditemukan pada 40.000 tahun lalu. Nah, pada zaman apa sih api ditemukan? Pada zaman Homo erectus. Nah, penemuan api ini merupakan penemuan yang sangat penting bagi manusia. Kenapa? Karena jika tidak ada api, maka manusia itu nggak bisa makan alias jam memasak. Karena kan fungsi api adalah untuk memasak dan juga sebagai alat penghangat dan penerang. Nah, sama seperti zaman sekarang, api dulu digunakan sebagai alat penghangat tubuh. Lalu digunakan juga untuk mereka memasak makanan. Karena pada zaman itu juga kan mereka sudah memproduksi makanan kan, memproduksi makanan dan berburu, makannya daging gitu ya. Nah, terus juga api juga digunakan untuk senjata mereka untuk mengusir para binatang buas yang ingin menyerang mereka. Lalu juga api digunakan sebagai alat penerangan dan untuk membakar lahan untuk mereka bertani. Selanjutnya setelah api, kita membahas tentang zaman Neolitik. Nah, kenapa kita perlu membahas zaman Neolitikum? Karena zaman Neolitikum itu merupakan zaman pembaruan kebudayaan. Seperti yang kita tahu, zaman Neolitikum itu tuh merupakan masa di mana pola kehidupan manusia itu sudah mulai sangat berubah dari mereka mencari makan, food gathering ke food producing. Terus juga mereka dari ini yang mulai berpindah-pindah terus menatap terus, pokoknya dalam perubahan itu mereka sama mengalami revolusi yang besar. Nah, zaman Neolitikum itu terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan
persegi. Terus yang kedua adalah kebudayaan. Kapak lonjong. Nah, jadi dua kebudayaan ini adalah kebudayaan yang berkembang pada zaman Neolitikum. Nah, pertama kita akan membahas tentang kebudayaan kapak persegi. Nah, seperti namanya, kapak persegi itu bentuknya seperti kotak ya. Iya. Tapi kotak persegi ini memiliki banyak macam bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Penggunaannya ya untuk senjata mereka gitu, untuk bertahan hidup. Nah, kapak persegi ini nih persebaran kapak persegi ini adanya di Indonesia bagian barat seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Selanjutnya kita akan membahas kebudayaan kapak lonjong. Seperti namanya, kapak lonjong ini bentuknya tuh seperti bentuk lonjong, tapi ujungnya tuh lancip gitu. Nah, kenapa ujungnya lancip? Karena itu jadi ketika diasah itu akan jadi tajam, dan kapak lonjong ini akan menjadi senjata mereka untuk berburu. Nah, kapak lonjong ini persebarannya sendiri itu ada di Indonesia bagian timur seperti Papua, Seram, dan Minahasa. Selain jadi anak-anak, saya telah membawakan dua contoh dari kapak, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, bisa kalian lihat ya, ini tuh kapak persegi itu bentuknya persegi, terus juga kan emang persegi kan bentuknya tuh, jadi ada 4 sisi. Nah, sedangkan kapak lonjong ini nih, dia kayak segitiga, terus ujungnya lancip kan bentuknya lonjong, dan ujungnya lancip seperti segitiga. Nah, jika dia asah lagi ini akan tajam gitu, dan biasa mereka gunakan untuk berburu, untuk mengkuliti binatang gitu. Jadi namanya zaman batu ya pasti kan ini terbuat dari batu ya. Terus selanjutnya itu sebenarnya ada zaman kebudayaan logam atau tembaga lah gitu. Cuman kebudayaan setelah zaman Neolitikum ini terdapat sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan logam. Nah, kebudayaan logam ini sendiri tuh kalau di Eropa itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan emas. Sedangkan kalau di Indonesia itu hanya mengalami 2 tahap kebudayaan logam, yaitu zaman tembaga dan zaman perunggu saja. Nah, apa sih yang ditinggalkan oleh zaman logam ini, yaitu ada nakara, terus ada pokoknya perhiasan-perhiasan yang terbuat dari tembaga gitu. Nah, setelah kita belajar tentang api, zaman Neolitikum dan kebudayaan logam, kita akan membahas tentang pola arsitektur dari masyarakat Praksara. Nah, pada zaman Praksara itu manusia itu tinggal di gua. Kenapa gua? Karena pada zaman itu mereka belum bisa bangun rumah seperti sekarang, belum ada arsitek. Nah, jadi arsitekturnya itu masih sangat mengikuti alam. Nah, mengikuti alam, kan gua itu kan terbuat dari alam kan, dari batu-batuan yang terbentuk dari jutaan ribuan tahun lalu gitu kan. Jadi rumah bagi mereka tuh rumah
sebagai alat pelindung gitu, melindungi mereka dari panas dan hujan. Nah juga pola arsitektur mereka itu bisa dilihat dari pola mata pencahayaan mereka. Pada masa itu tuh pelaksanaan yang sudah maju, mereka sudah menetap untuk berkoloni gitu kan. Jadi mereka sudah berladang, berburu, beternak gitu kan. Jadi mereka ada tempat untuk menetap. Nah, terus apa sih gimana sih polanya gitu kan? Nah, seperti dijelaskan tadi kan, mereka masih di alam, tapi mereka punya yaitu pola penanda angin. Nah, pola penanda angin ini penanda angin ini masih digunakan oleh suku Punan di Kalimantan. Nah, jadi penanda arah angin ini menjadi pola arsitektur mereka ya. Terus juga pada zaman itu juga banyak ditemukan gua-gua yang memiliki cap tangan gitu. Nah, setahu saya cap tangan itu dikaitkan dengan ritual mereka untuk menghargai roh nenek moyang gitu. Nah, gua-gua yang memiliki cap tangan itu biasanya ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Nah, sekarang Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian angkat tangannya, lalu sebutkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu ya. Saya Bu. Saya Via Natania ingin bertanya Bu, bahwasanya gimana sih kehidupan manusia sebelum mengenal api? Tadi kan Ibu bilang katanya bahwa api itu kan penting. Gimana keadaan manusia sebelum mengenal api Bu? Makasih. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya Via itu ingin bertanya tentang bagaimana sih manusia sebelum mengenal api. Nah, jadi manusia sebelum mengenal api itu ya mereka makan kan food gathering. Jadi mereka tuh makan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam gitu kan. Terus juga mereka ya kalau ketika mereka kan sudah zaman berburu ya, jadi bulu-bulu binatang yang mereka buru itu menjadi alat penghangat mereka untuk menghangatkan diri mereka untuk dari kedinginan gitu. Jadi makanya api itu merupakan penemuan yang sangat penting pada masa itu dan saat sekarang. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa perkembangan ini sangat penting. Kenapa? Karena ya gunanya ini masih ada di zaman sekarang, seperti api ada kan di dapur kalian. Terus juga Neolitikum kan walaupun barang-barang yang mungkin kuno tapi ada yang masih digunakan, yaitu contohnya pacul itu tuh bentuk dari kapak persegi yang besar. Terus juga pola arsitektur. Nah, pola arsitektur penanda angin sampai sekarang masih digunakan oleh suku Punan yang ada di Kalimantan. Jadi penemuan yang ada pada masyarakat Praksara ini contoh dari ketiga ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanya itu penemuan semua ini merupakan revolusi kebudayaan manusia. Nah, udah paham kan dengan materi yang telah saya terangkan. Nah, berhubung ini sudah mau bel pergantian mata pelajarannya, jadi kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Jika itu ada yang benar, itu kedatangan dari Allah. Jika salah, itu kedatangan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.